به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita pada malam hari ini dikumpulkan bersama oleh Allah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di salah satu taman surga dari taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak kita dikumpulkan juga oleh Allah di surganya yang ada di akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang merupakan salah satu karakteristik, bahkan ciri utama, ciri khas dari ad-da'wah as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memfokuskan dakwahnya pada perbaikan akidah lebih daripada perbaikan atau lebih daripada ibadah, memfokuskan menyeru manusia kepada akidah yang sahihah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usul Ad-Da'wah Salafiyah. Di antara poin ciri khas dakwah salafiyah adalah hirsuhum ala nashri al-aqidah as-sahihah. Ahlu sunnah as-salafiyun, mereka adalah orang-orang yang antusias, yang bersemangat untuk menyebarkan akidah yang sahihah. Maka di pertemuan malam hari ini kita akan mencoba untuk memaparkan, memahami bersama bagaimana peran akidah yang sangat luar biasa terhadap ibadah. Seorang yang ingin menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia wajib untuk memperbaiki akidahnya. Tidak boleh dia hanya sekedar ibadah, namun dia melupakan masalah akidah. Tidak ada upaya untuk memperbaiki akidah. Nah, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian karena memang kita dituntut oleh Allah untuk beribadah dengan memperhatikan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nah, kalau dibandingkan, yang lebih utama itu apanya? Jumlahnya atau kualitasnya? Kualitas yang lebih didahulukan daripada kuantitas. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsan, yang terbaik. Allah tidak mengatakan aksar, yang paling banyak amalannya, tidak, tapi yang terbaik amalannya, yang berkualitas. Nah, amalan yang berkualitas adalah amalan yang berangkat dari akidah yang sahihah, berangkat dari keyakinan yang benar, maka akan timbul ya amalan-amalan, akan timbul ibadah-ibadah. Tanpa keyakinan yang benar, ibadah. Kalaupun dia melakukan ibadah, maka itu ibadah membaca sholawat ini sekian kali,
ditambah dengan ya zikir ini, surat ini dan ini, langsung diamalkan sama mereka, karena mereka hanya sebatas ingin untuk ibadah, ibadah dan ibadah tanpa memperhatikan kualitasnya, ya, tanpa memperhatikan kualitas ibadah tersebut. Nah, ini keliru. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal." Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang lebih mementingkan sisi diterimanya amal ibadah kalian daripada kalian cuma sekedar banyak-banyakan amal. Kalau bisa dua-duanya. Ya, kalau bisa amalannya berkualitas sekaligus banyak. Ya, namun kalau tidak bisa, maka yang lebih utama adalah kualitas amalan itu, bukan kuantitas amalannya. Demikian juga diucapkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Wuhaib ibnul Wir. Beliau pernah mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal, walakin liyakun hammuhu fi itqanihi wa ihkamihi wa tahsinihi. Kata beliau, janganlah cita-cita kalian itu cuman sekedar banyak-banyakan amal. Akan tetapi hendaklah cita-cita kalian itu adalah hendaklah menghadirkan amalan yang berkualitas dengan cara kalian memperbaiki amalan tersebut, kalian perbagus amalan tersebut, kalian perindah amalan itu. Li'anna ar-rajula yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Kata beliau, karena ada orang yang sholat, dohirnya dia sholat, namun ternyata di sisi Allah dia tercatat bermaksiat kepada Allah. Wa huwa yasum wa qad ya'sillaha fi siyamihi. Dan ada orang yang berpuasa, namun di sisi Allah dia tercatat sebagai orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena tidak ada kualitasnya. Meskipun dohirnya ibadah, namun kosong dari kualitas, alias tidak dibangun di atas akidah yang sahih. Maka kalau ingin ibadah kita itu sehat, berkualitas, maka hendaklah kita perbaiki akidah kita dengan cara kita terus mempelajari akidah yang sahih, yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita, insya Allah kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnah dari Riyadh. Beliau dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, di muqaddimahnya, di halaman pertama di muqaddimahnya, beliau menyebutkan tentang sisi pentingnya akidah jika dibandingkan dengan ibadah. Ya, pentingnya kita untuk memperkuat akidah daripada ibadah. Nah, sebelumnya mumpung ingat ucapan emas dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, dan ucapan ini juga dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitabnya Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawfiqil asas wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia fokuskan, dia perhatikan pondasinya, dia kuatkan pondasinya itu. Li'anna uluwal bunyan ala qadri tawfiqil asas. Karena tingginya suatu bangunan itu tergantung dari kuatnya pondasinya. Ya, tingginya suatu bangunan tergantung dari kuatnya pondasi bangunan tersebut. Sama nggak pondasi antara bangunan 2 lantai dengan gedung pencakar langit? Lebih kuat yang mana? Yang gedung pencakar langit. Itu pondasinya luar biasa, itu kuatnya itu. Ya, beda dengan kayak bangunan masjid seperti ini. Biasa pondasinya. Maka kata beliau, tergantung dari pondasi. Fal a'mal wad darajat bunyan. Maka bangunan yang dimaksud tadi adalah amalan-amalan ibadah kita.
Ya, amalan-amalan ibadah kita itu yang dimaksud oleh beliau bangunan. Sedangkan wal asas wal iman, sedangkan asas pondasinya tadi yang dimaksud adalah al iman, akidah. Ya, kalau akidahnya kuat, maka ibadahnya juga akan bagus kualitasnya. Tapi tadi kalau akidahnya, pondasinya itu rapuh, pondasinya itu lemah, maka bangunan yang dia bangun meskipun tinggi ke atas, apa jadinya? Roboh. Beliau melanjutkan fal arif himmatuhu tawthiqul asas. Maka orang yang bijak ketika dia membangun bangunan, maka yang lebih dia fokuskan adalah perbaikan atau penguatan pondasinya. Ini orang yang bijak atau tukang yang cerdas. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, ya, yarfa'ul bina min ghairi asas. Dia langsung membangun bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Fala yalbath an yasquta alaihi, maka enggak perlu waktu lama, bangunan yang dia bangun itu akan roboh menimpa dirinya sendiri. Ada, kalau Anda ngelihat tukang, misalnya Anda mau bangun rumah, Anda panggil tukang, Pak, saya mau bangun rumah 3 lantai. Oh ya, siap. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Balik-balik sudah jadi 1 lantai. Ya, sudah jadi 1 lantai. Gimana cara bangunnya? Langsung numpuk botol. Langsung ditumpuk botol-botol. Jadi langsung 1 lantai. 1 hari 1 lantai. Ya, besoknya lantai kedua, ditumpuk lagi botol. Jadi lantai kedua. Ya, besoknya lantai ketiga, 3 hari sudah jadi bangunan 3. Berapa jam? Berapa lama bangunannya? Nggak tahu, anak nggak tahu masalah bangunan juga. Tapi nggak lama bangunan itu akan roboh. Ini permisalan yang sangat indah, sangat bagus sekali, sangat klop sekali dengan orang yang cuman beramal, ibadah, namun tanpa memperhatikan sisi akidah. Dan ini sangat disayangkan. Banyak diantara orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, mengaku sebagai ahli sunnah, tapi malas belajar akidah. Ya, bahkan fobi dengan belajar akidah. Yang dia fokuskan cuma sekedar praktek-praktek saja. Bagaimana tata cara sholat, betul itu penting. Ya, masalah akhlak, masalah adab, rumah tangga, hanya itu saja yang dia fokuskan. Tapi kalau disuruh ngaji akidah, ada sisi ketidaksukaan katanya. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau kita itu belajar akidah terlalu serius, ya, maka kita itu akan menjadi orang yang ekstrim katanya. Ya, akan menjadi orang yang radikal, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, ya, dikit-dikit menyimpang kalau kita belajar akidah itu. Makanya ada diantara sebagian orang yang fobi, alergi belajar tentang akidah. Ya, apalagi akidah ahli sunnah. Maka ini nggak layak bagi orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, ahli sunnah wal jamaah, dia malas mempelajari akidah. Kita baca di sini materi inti kita. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruwais hafizahullah taala, ad-din kulluhu ma baina i'tiqadin aw amalin. Ketahuilah bahwa agama kita ini itu cuma terdiri dari 2 unsur saja. Kalau enggak akidah, ya ibadah. Ya, agama itu terdiri dari 2 unsur, bukan cuma Islam saja. Semua agama-agama cuma terdiri dari 2 unsur ini. Kalau enggak akidah, ya ibadah. Akidah itu apa sih? Keyakinan, sesuatu yang diyakini. Ya, perkara-perkara dogmatis kalau bahasa orang-orang sekarang, perkara dogmatis, dogma-dogma agama. Yaitu informasi yang Allah sampaikan atau informasi yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas informasi. Maka tugas kita meyakini informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, membenarkan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada surga dan neraka. Ya, maka apa yang kita lakukan? Meyakini dan membenarkan. Dan membenarkan ada surga dan neraka.
surga dengan segala nikmatnya, neraka dengan adab-adabnya. Allah menginformasikan kepada kita bahwa Dia berada tinggi di atas. Apa yang kita lakukan? Membenarkan dan meyakini. Makanya kalau masalah akidah, syiar kita itu adalah sami'na wa saddaqna. Ya, sami'na wa saddaqna. Kami mendengar informasi itu dan kami benarkan informasi itu. Kami percayai informasi itu. Ini kalau perkara akidah. Sedangkan perkara ibadah, amal adalah perkara teknis. Ya, perkara pengaplikasian agama. Sholat, Allah perintahkan sholat, kita kerjakan. Sikap kita adalah sami'na, baru ini wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, kami taati perintahmu. Jadi kami lakukan perintahmu itu. Allah melarang khamr, Allah melarang riba, maka kami taati dengan cara kami tinggalkan khamr, riba, zina, dan yang lainnya. Ini yang dimaksud perkara amal. Maka agama itu unsurnya cuma dua ini saja. Kalau enggak akidah, ya ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Kata Allah, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, yaitu firman-firman Allah itu telah sempurna, sidqan, jujur, firman Allah itu jujur, wa adlan, dan adil. Ya, jadi firman Allah itu, informasi dari Allah itu jujur dan adil. Apa maksudnya jujur dan adil? Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Allah itu informasinya itu jujur. Ya, jujur ini maksudnya apa? Sesuai dengan waqi', sesuai dengan realita. Ketika Allah mengatakan ada namanya surga dan neraka, ada hari kiamat, Allah menginformasikan bahwa manusia ketika mati, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini jujur. Apa maksudnya jujur? Memang demikian faktanya yang terjadi nanti. Ya, maka semua informasi yang Allah sampaikan itu jujur. Maka semua akidah yang kita yakini, ya, itu hak atau batil? Loh, kok masih mikir closing kan? Semua akidah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berarti informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu hak, jujur. Gak ada Allah menyampaikan kedustaan, itu gak ada. Itu mustahil bagi Allah Azza wa Jalla berdusta. Allah mengatakan, waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka nggak boleh kemudian seseorang ragu dengan apa yang Allah sampaikan sampai-sampai dia mentakwil, ya, mentakwil sifat-sifat Allah itu. Seperti kelakuan ahli bidah ketika Allah mengabarkan, menginformasikan bahwa Dia memiliki tangan misalnya. Bal yadahu mabsutatan dalam surat Al-Maidah. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah sendiri menginformasikan bahwa Dia punya tangan. Maka sebagian ahli bid'ah ragu, masa Allah punya tangan? Loh, kualik, masa Allah bujuk ketika mengatakan Dia punya tangan? Kan harusnya gitu pertanyaannya kan? Apakah mungkin Allah dusta? Nggak punya tangan tapi ngaku-ngaku punya tangan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti itu hak. Berarti itu jujur. Ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki kedua tangan, namun tidak serupa dengan tangan makhluk. Ya, tidak boleh dibayangkan bagaimana tangan Allah. Tetapkan seperti yang Allah informasikan tadi. Sami'na wa saddaqna. Kami dengar, ya, dari Al-Quran Allah menginformasikan Dia punya tangan, maka saddaqna, kami benarkan hal tersebut. Nah, ahli bidah enggak. Wah, ini enggak mungkin Allah punya tangan. Tuh, kebalik, enggak mungkin Allah bujuk, enggak mungkin Allah dusta. Dia enggak punya tangan tapi ngaku-ngaku punya tangan, ini enggak mungkin. Ya, ini sidqan fil akhbar. Yang kedua, firman Allah itu adlan fil ahkam. Adil dalam hukum-hukumnya. Ya, semua hukum-hukum yang Allah perintahkan atau yang Allah larang itu semuanya adalah adil.
itu adalah kebaikan bagi makhluk. Tidak ada hukum Allah yang mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan kerugian, mendatangkan kecelakaan, tidak ada. Semua hukum Allah pasti mendatangkan kebaikan dengan syarat apabila seseorang mengerjakan hukum Allah tersebut di atas ilmu, di atas tuntunan Nabi SAW dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, pasti akan mendatangkan kebaikan. Maka dari sini hukum Allah berfirman, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Apa itu? Bapak-bapak sing cepat biasa nih. Hukum apa, bapak-bapak? Baik, itu informasi dari Allah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adil atau tidak? Tuh, sik loading. Bapak-bapak biasanya paling banter itu. Adil gitu. Adil atau tidak, jemaah? Adil. Ya, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi dengan syarat tadi, apabila dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka kalau ada yang berkata, oh enggak Ustaz, ada tetangga saya poligami itu tambah ajur ribet. Tambah rusak hidupnya dia gara-gara dia poligami. Sebelum poligami dia nggak apa-apa, sejak poligami dia rusak. Maka kita yakini berarti yang keliru apanya? Orangnya, bukan hukumnya. Yang keliru pasti orangnya. Ya, kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah kepada Allah tapi tanpa dasar ilmu, maka dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada perbaikan. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka wajar kalau hasilnya kayak gitu. Ibarat seperti obat. Obat ini adalah sebab datangnya kesembuhan dari Allah atau justru sebab datangnya penyakit dari Allah? Obat itu sebab datangnya kesembuhan. Nah, maka ada orang sakit kepala, sakit sekali, maka dia pun beli Panadol. Dan beli Panadol 1 emplek langsung diminum sekaligus. Nggak hilang-hilang, tambah lagi, beli 1 emplek lagi, diminum langsung 1 emplek. Hilang pusingnya dia. Sak nyawanya juga. Maka yang salah siapa? Orangnya. Dia meminumnya tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu. Maka kesimpulannya, agama kita hanya terdiri dari 2 tadi, yaitu akidah dan amal. Kemudian kata beliau, wa ma nahnu bisadadihi huwa ahadu hadainil amrayni wa huwa al-i'tiqad. Karena ini kitab membahas akidah, kan akidah Thahawiyah ini kitabnya. Maka kata beliau menegaskan, kita sekarang ini sedang membahas salah satu dari 2 bagian tadi, yaitu akidah. Kemudian beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama kata beliau, al-umurul ilmiyah al-khabariyah aham minal umuril amaliyah al-fiqhiyah. Kata beliau, perkara-perkara akidah itu lebih penting, lebih urgent daripada perkara-perkara ibadah. Ini jangan nanti gagal paham, bukan berarti kita menihilkan perkara ibadah. Nek ngono belajar akidah tok Ustaz, enggak usah belajar sholat. Fokus belajar tauhid saja. Saya nggak mau sholat dulu sampai tauhid saya beres. Enggak. Di sini dikomparasikan mana yang lebih penting untuk kita fokuskan. Yang lebih penting adalah akidah. Bukan berarti yang ibadah nggak penting, tidak. Sama-sama penting. Wa hadza huwal ghalib wa dzalika yarji' ila umurin. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa sih alasannya? Kenapa perkara akidah itu kok lebih penting daripada ibadah?
Dan kenapa juga para ulama dari zaman ke zaman itu lebih gencar menanamkan akidah, mendakwahkan akidah kepada kaum muslimin lebih daripada ibadah. Alasannya yang pertama adalah annal i'tiqad huwal asl. Bahwasanya akidah itu adalah pondasinya tadi. Wa a'malul jawarih taba'un li hadzal asl. Sedangkan amal-amal ibadah itu mengikuti pondasinya. Ya, amal ibadah itu mengikuti pondasi yang sudah ada. Kalau pondasinya itu baik, maka pasti akan buahnya akan baik. Tapi kalau pondasinya rusak, ya banyak hamanya, banyak apanya? Ya kering, intinya pondasinya, akarnya itu rusak. Kira-kira berbuah enggak? Tidak berbuah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ya, Allah memberikan permisalan tentang kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik ini maksudnya la ilaha illallah, tauhid. Itu seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu? Asluha thabit. Akarnya itu menghujam, menancap. Wa far'uha fis sama'. Kalau akarnya sudah kuat menancap, maka pasti yang di atas itu akan menjulang tinggi ke atas langit. Akan kuat ke atas langit. Nah, pohon kalau sudah menghujam, kuat, angin yang besar, kira-kira roboh nggak? Nggak akan roboh. Bahkan ada pohon-pohon yang saking kuatnya itu sampai ketika datang tsunami yang sangat dahsyat, pohonnya masih tetap kokoh. Ya. Kenapa? Yang bikin kokoh apanya sebenarnya? Akar yang ada di bawahnya itu. Tuh, seorang ketika dia memiliki akidah yang kuat, maka dia akan bertahan kokoh di tengah badai fitnah. Di tengah badai syubhat, syahwat, dia tidak gampang ikut arus. Kalau orang nggak punya akidah yang kuat, gampang melok-melokan. Lagi usum ini ikut, kaum muslimin lagi banyak melakukan ini, melok. Ya kan, kaum muslimin lagi musim mencela, mendemo pemimpin, ikut-ikutan demo mencela pemimpin. Kenapa? Ikut arus. Namun kalau orang memiliki akidah yang kuat, dia seperti pohon yang kuat tadi. Betapapun badai menimpa dia, dia tidak akan goyah. Ya. Ini permisalan yang luar biasa yang Allah berikan di dalam surah Ibrahim tersebut. Maka dari sini kata para ulama, Ahlus Sunnah itu meyakini adanya at-talazum bainadh dhahir wal batin. Ahlus Sunnah itu meyakini adanya kesesuaian, keselarasan antara yang batin dengan yang dhahir. Idza kana fil batin minal iman, idza kana fil batin khamsina bil mi'ah minal iman, fa fil dhahir khamsina bil mi'ah. Kalau di batin kita ada 50% keimanan, maka pasti dhahirnya juga 50% keimanan. Kalau batin kita 1%, maka dhahirnya juga 1% keimanan. Ini dari batin, dari akidah, maka kemudian lahir amalan. Apa bahasa kita? Hati, perbuatan itu cerminan, cerminan hati, itu benar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi la mudghah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi, ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ya, ada segumpal darah, apabila baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Apabila jelek, maka jeleklah semua perbuatannya. Apa segumpal darah tadi? Hati, yaitu akidah.
Kalau akidahnya baik, maka pasti ibadahnya akan baik. Tapi kalau akidahnya rusak, maka pasti ibadahnya akan rusak. Ya. Dan akidah ini adalah motor penggerak jamaah. Dialah yang menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dari akidahnya. Antum ketika tadi sore atau maghrib tadi, isya tadi datang ke masjid sini untuk melaksanakan sholat, pasti yang mendorong antum untuk melaksanakan sholat ini adalah dari akidah. Karena keyakinan antum bahwa orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keyakinan. Dapat nggak pahalanya? Maksudnya bisa dilihat nggak? Hah? Tapi kok sik sholat antum? Hah? Itu akidah. Nanti saya beriman kepada hari akhir. Apa yang saya kerjakan sekarang akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Belum kelihatan sekarang. Ya, kecuali kalau di masjid misalnya yang sholat 5 waktu, ya nanti akan mendapatkan masing-masing 100.000 misalnya. Ya, bagi jamaah yang melaksanakan sholat di masjid mendapatkan uang tunai 100.000. Nah, ini baru. Budal kabeh ini, kan? Bukan karena akidah gitu. Ya, tapi ini kita sholat, kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah, nggak ada bentuk fisik yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dari ibadah-ibadah tersebut. Namun kenapa kita tetap melaksanakan ibadah itu? Karena ada akidah. Karena ada akidah. Demikian juga ketika meninggalkan maksiat. Seorang meninggalkan maksiat padahal hawa nafsunya pengen dengan maksiat itu. Kenapa dia nggak mau melakukannya? Karena dia yakin, dia punya akidah bahwa perbuatan ini akan diganjar siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum disiksa langsung. Ya kan? Apakah orang ketika bermaksiat langsung turun petir dari langit jeker? Ada hukuman kayak gitu? Kalaupun ada, apakah selalu kayak gitu? Tidak. Ya, ada yang orang-orang bermaksiat nggak dapat apa-apa, malah bahkan semakin bermaksiat semakin dibuka pintu-pintu dunianya. Ya, Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kesenangan yang mereka inginkan. Sampai ketika mereka berada di puncak kesuksesan, maka tiba-tiba kami cabut nyawa mereka. Ya, alhamdulillah. Nah, kembali ke pembahasan tadi, maka ahlu sunnah meyakini adanya keserasian antara zahir dan batin. Kenapa ini dibawakan oleh para ulama ahlu sunnah? Karena untuk membantah keyakinan kelompok Murji'ah. Kesesuaian antara zahir dan batin ini dibahas oleh para ulama dalam rangka untuk membantah akidahnya Murji'ah. Siapa yang tahu? Kok bisa? Apa kaitannya? Ya, kalau Murji'ah, mereka meyakini bahwa orang yang imannya 100%, ya, orang yang imannya itu 100%, maka bisa saja zahirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Kata mereka. Bisa, dia berzina, namun imannya masih 100%, batinnya masih 100%, sempurna maksiat. Dia mencuri, dia membunuh, dia berdusta, imannya masih 100%, kata dia. Kenapa? Karena Murji'ah meyakini antara batin dan zahir itu tidak connect. Perbuatan itu bukan masuk bagian dari iman. Ahlussunnah enggak. Kalau dia berzina, berarti pasti batinnya tidak sempurna. Berarti pasti imannya lagi down. Paham ya? Seorang ketika dia bermaksiat, apakah kita katakan imannya lagi sempurna? Tidak, pasti imannya lagi drop. Pasti imannya lagi drop. Kalau Murji'ah enggak, orang yang berzina dia katakan imannya 100%. Nah, imanuhu kamil, imannya sempurna dia. Tuh, zina kok? Iya, meskipun dia zina. Karena iman itu cukup di mana? Di hati saja.
Cukup batin saja iman. Perbuatan bukan bagian dari iman, kata mereka. Kayak ucapan orang-orang itu. Disuruh berjilbab, menutup aurat, apa katanya? Yang penting hatinya berjilbab. Nah itu, yang penting hatinya berjilbab. Di mana beli jilbab hati? Yang penting hatinya baik. Nah, ini pemikiran-pemikiran Murji'ah. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua. Tadi perkara pertama ya, kenapa akidah itu lebih penting daripada ibadah? Karena akidah itu adalah pondasinya, sedangkan ibadah itu adalah bangunannya. Dan bangunan pasti mengikuti pondasi. Ya, bangunan pasti mengikuti pondasinya. Kemudian al-amru tsani, alasan kedua, kenapa akidah lebih penting, lebih urgent daripada ibadah? Annal anbiya wal mursalin mujmi'una ala da'wati ilal umuril aqdiyah. Bahwasanya para nabi dan rasul, mereka semua itu sepakat untuk berdakwah kepada kaumnya, mendakwahkan, menyerukan kepada kaumnya tentang perkara akidah. Semua nabi dan rasul, mereka berdakwah kepada kaumnya, fokus utamanya adalah masalah akidah, yaitu tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwanya rasul ini? An ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut. Akidah, masalah tauhid, la ilaha illallah. Dan semua akidahnya para nabi dan rasul sama atau beda? Sama. Kalau akidahnya Nabi Isa itu dia meyakini Allah itu Bapa. Kalau dia anaknya. Sama semua nabi dan rasul akidah. Kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, sama semua, tidak ada perbedaan. Wa hum muttafiquna ala dzalik, fa hum muttafiquna ala wasfillah bima wasafa bihi nafsahu. Para nabi dan rasul juga sepakat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada bedanya. Kalau dulu di zaman Nabi Isa itu, Nabi Isa, di zaman Nabi Isa, Allah itu punya anak. Tapi kalau di zaman Nabi, maka lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi ada khilaf antara akidahnya Nabi Isa dengan akidahnya Nabi. Ada kayak gitu? Nah, ada sama sifat-sifat. Allah yang diyakini oleh Nabi Isa itu juga Allah yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya itu. Tidak ada perbedaan. Okay. Ila ghairi dzalik li annaha akhbar wala yadkhuluha an-nasakhu bimaknahu indal mutaakhirin. Karena akidah itu adalah informasi. Kan tadi sudah di awal, akidah itu sifatnya informasi yang dibenarkan dan diyakini kan. Namanya informasi itu tidak akan mungkin ada nasakh. Apa nasakh itu? Penghapusan, penggantian, tidak ada. Nasakh itu terjadi pada mana? Pada apa? Ahkam, pada hukum-hukum. Itu baru ada nasakh. Tapi kalau akhbar, informasi, nggak ada nasakh. Dulu Allah itu begini Ustaz, tapi dinasakh sama Allah, diganti. Terus kemudian Allah itu begini. Nggak ada mungkin informasi itu ada nasakh. Allah misalnya mengatakan, misalnya informasi tentang surga. Ya, surga. Allah mengatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini informasi. Apakah mungkin kemudian dinasakh? Diganti informasinya, surga itu bukan sungai-sungai yang mengalir. Tapi yang mengalir itu adalah apa? Selokan misalnya.
Bukan sungai, tapi selokan, dinasakh, diganti informasinya selokan. Mungkin kayak gitu? Nah, mungkin. Nah, dari sini Ahlussunnah membantah Rafidhah. Mereka menggunakan syubhat ini untuk membatalkan pujian Allah kepada para sahabat. Karena kita tahu di dalam Al-Quran banyak puji-pujian Allah kepada para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Kata Rafidhah, orang-orang Syiah, iya, itu ayatnya sudah dinasakh. Karena ayat itu turun sebelum wafatnya Nabi, sebelum para sahabat berkhianat. Tapi ketika sahabat-sahabat berkhianat, setelah wafatnya Nabi, mereka tidak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, maka ayat itu dinasakh, dihapus, gak berlaku lagi pujian. Mari kita tanya, apakah mungkin Allah gak tahu kalau sahabat ini nanti berkhianat? Tahu nggak kira-kira Allah itu? Tahu dong. Allah kalau seandainya betul sahabat itu berkhianat, Allah pasti tahu. Kalau Allah tahu, apakah mungkin masih dipuji sama Allah? Nggak akan mungkin. Maka namanya informasi nggak mungkin ada nasakh. Beda sama ahkam, hukum. Hukum memang ada yang dinasakh dan diganti dengan hukum yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah ada ayat yang kami nasakh kecuali kami akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Dulu di zaman Nabi Adam, ini tadi, kalau hukum para nabi berbeda-beda, masalah hukum ya. Masalah akidah sama, masalah hukum berbeda-beda. Dulu di zaman Nabi Adam, apa hukumnya kakak menikahi adiknya, kandung? Hah? Nah, nggak boleh, nggak ada antum sekarang. Ya, zaman Nabi Adam dulu saat duluran rabi menikah, dibolehkan ya dibolehkan. Namun setelah itu hukumnya dinasakh, nggak boleh sudah. Ya. Kemudian dulu di zaman Nabi Musa ada namanya syariat Sabat. Hari Sabtu nggak boleh bekerja. Ya, nggak boleh bekerja. Hari Sabtu hanya ibadah tok, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Tanyakanlah kepada orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Ketika datang hari Sabtu, maka ikan-ikannya banyak. Nah, namun ikan-ikan itu tidak datang sebanyak itu selain hari Sabtu. Demikianlah kami uji mereka. Diuji sama Allah. Hari Sabtu yang dilarang orang bekerja, justru ikannya semakin banyak. Selain hari Sabtu, kaono ikannya. Memang ujian dari Allah. Dan maka dulu ada namanya syariat hari Sabtu. Tapi kemudian setelah itu di zaman Nabi Isa dihapus syariat tersebut. Ya, makanya orang-orang Yahudi benci sama Nabi Isa karena Nabi Isa ini seenaknya sendiri katanya merubah-rubah syariat Taurat. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Dan aku datang untuk menghalalkan apa-apa yang sebelumnya haram untuk kalian. Hari Sabtu sebelumnya haram kalian bekerja, tapi aku datang menghalalkan boleh kerja di Sabtu. Namun orang-orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ya. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu itu. Mereka nggak mau bekerja di hari Sabtu tersebut. Ya. Kemudian dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, maka poligami tidak dibatasi. Ya, poligami tidak dibatasi. Makanya dahulu Nabi Sulaiman pernah berazam atau pernah melakukan dalam satu malam beliau menggauli 99 istrinya. Ya, Nabi Sulaiman dalam satu malam.
Maka datang syariat Islam, bagaimana? Dinasakh. Dulu seorang boleh menikah berapapun wanita yang dia inginkan. Namun datang syariat Islam, diapakan? Dibatasi. Piro? Hah? Benar? Oh, kata ibu cuma satu. Maka ini kita membantah tuduhan orang-orang bahwa Islam yang pertama kali mendatangkan poligami. Nah kita jawab enggak. Islam cuma membatasi poligami. Poligami sudah ada sebelum datangnya Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya, poligami sudah ada belum? Sudah ada. Datang Islam membatasi cuma 4 saja. Sebelumnya nggak dibatasi. Ya, bahkan para sahabat ada yang memiliki 10, kemudian disuruh menceraikan 6 dan disuruh mempertahankan 4. Ya. Syariat Islam hanya membatasi saja. Bahkan para nabi-nabi di dalam kitab-kitab orang-orang Nasrani juga, Taurat dan Injil, ya, nabi-nabi mereka juga menikah lebih dari 1. Ya, seperti Nabi Yakub misalnya, punya istri lebih dari 1. Nabi Ibrahim juga ada dalam kitab mereka. Abraham, ya, disebutkan istrinya bukan 1, ada Sarah dan Hajar. Ya. Tapi kok bisa mereka mencela syariat poligami zaman sekarang? Orang-orang Nasrani, ya, mereka mencela syariat poligami, dianggap tidak adil, tidak fair, tidak berperi kemanusiaan. Lalu kitab mereka saja, kitab suci mereka banyak menyebutkan tokoh-tokoh mereka sendiri juga berpoligami. Jadi kesimpulannya gimana? Dijalankan apa enggak ini? Saya tidak bertanggung jawab setelah itu. Saya jelaskan hukum loh ya. Jangan salah paham loh ya. Tapi tadi bertakwa kepada Allah. Nah, kalau memang ada yang mau bertakwa kepada Allah dan harus dilandasi apa? Ilmu. Nah, jangan cuman berlandaskan nekat, bonek, ya pokoknya kobil tu nikah hahaha gitu. Kemudian perkara yang ketiga, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Anna awwala ma furida minad din al-umur al-aqdiyah. Kenapa akidah lebih utama dari ibadah? Karena yang pertama kali diwajibkan di dalam agama ini adalah akidah, yaitu benar kecuali Allah. Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna, tidak ada yang seperti itu sifat-sifatnya selain Allah. Tuh, ini perkara apa? Akidah. Hatta inna tauhid furida ashra sanawat walam yufrad awwalu amrin amaliyin wa huwa shalah illa fis sanatil ashirah. Bahkan kata beliau, tauhid, akidah tauhid ini diwajibkan tahun. Jadi Nabi berdakwah pertama kali diangkat menjadi Nabi, beliau berdakwah selama 10 tahun cuma mendakwakan akidah la ilaha illallah. Sedangkan sholat ini akidah atau ibadah? Ibadah. Sedangkan sholat baru Allah fardukan, Allah wajibkan pada tahun ke-10 kenabian. Bukan 10 Hijriah, bukan 10 kenabian. Ya. Itu menunjukkan bahwa perkara akidah lebih didahulukan. Apa tujuannya? Karena ketika para sahabat ditapar dengan akidah, dengan tauhid, maka ketika datang perintah-perintah dan larangan-larangan, mereka mengerjakan atau tidak? Mereka kerjakan karena sudah punya pondasi yang kuat tadi. Makanya ketika periode Madinah, ketika hijrah di Madinah, turun berbagai macam syariat-syariat di situ. Disyariatkan puasa, disyariatkan jihad, disyariatkan haji, bahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka yang sudah ditatar dengan tauhid, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, enteng, langsung sami'na wa ata'na.
Nggak semua orang bisa jamaah. Iya, kalau nggak punya akidah yang kuat, nggak akan mau berhijrah. Kenapa? Karena berhijrah meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, bahkan meninggalkan rumah dan hartanya. Sama orang Quraisy nggak boleh bawa uang. Kau boleh berhijrah, tapi semua hartamu tinggalkan di Mekah. Yo, dia nih. Makanya banyak di antara sahabat yang berangkat hijrah kaya sampai Madinah kiri. Miskin siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Saudagar kaya di kota Mekah, sampai Madinah nggak punya apa-apa, sampai ditawari ya, ditawari separuh hartanya, ditawari istrinya juga itu, masya Allah. Nah, dengar ya kisahnya. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Itu kalau nggak punya akidah yang kuat, nggak bakal berangkat dia. Ya, diserukan atau dilarang khamr misalnya. Ketika Allah menurunkan larangan khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhkan diri kalian dari khamr itu agar kalian beruntung. Sahabat yang sudah ditapar dengan akidah selama 10 tahun itu, ketika datang perintah larangan untuk minum khamr, apa yang mereka lakukan? Disuntek. Apa disuntek? Dituang, dibuang itu, gentong-gentong berisi khamr dibuang sama mereka. Bahkan sampai dikatakan Madinah banjir khamr ketika itu. Tapi kalau orang nggak punya akidah yang kuat, ketika datang larangan khamr, mandi. Iya. Mandi. Iki ngentek no stok kae wis. Ya. Iki entek ya wis, gak tuku maneh. Ya, atau didol ae wis. Ya, dijual saja. Ya, itu kalau nggak punya akidah yang kuat. Ini alasan kenapa dakwah salafiyah itu dalam memperbaiki negeri itu caranya adalah dengan memperbaiki apa ya? Akidahnya kaum muslimin. Karena sudah dibuktikan oleh Nabi SAW bagaimana Nabi membentuk masyarakat yang sangat luar biasa seperti para sahabat, diawali dengan apa dulu? Akidah dulu. Namun berbeda dengan ahli bid'ah. Dari kalangan ikhwanul muslimin, mereka nggak mementingkan perkara akidah. Namun yang mereka pentingkan apa? Untuk memperbaiki negeri. Dengan politik kekuasaan. Ya, kita baru bisa memperbaiki negeri ini kalau kita bisa meraih kekuasaan. Kita punya tampuk kekuasaan, maka kita bisa memperbaiki kaum muslimin di negeri ini. Selama tidak punya kekuasaan, kita nggak bisa memperbaiki negeri ini. Dan ketika sudah diberi tampuk kekuasaan, lupa. Kan gitu mereka kan. Sudah dapat kekuasaan, masuk parlemen, jadi ini, dan itu. Ada perbaikan kepada kaum muslimin? Nggak ada. Ya, perbaikannya paling jalan-jalan dikasih Asmaul Husna, ya, Al-Alim, Al-Basir. Nah, itu perbaikan gitu. Ya. Nggak ada perbaikan tauhid. Ya, perbaikan masalah syirik. Katanya kalau kita nanti sampai tampuk kekuasaan, kita bisa melarang kesyirikan dengan kekuasaan kita. Nah, kita tutup tempat-tempat yang jadi ajang kesyirikan itu. Nah, ada malah cari dukungannya di tempat-tempat yang berbuat syirik. Nah, maka lihat, Nabi SAW terbukti berhasil menciptakan masyarakat yang islami dengan cara apa? Perbaikan akidah. Bahkan Nabi ditawari kekuasaan, nggak mau. Ya, Nabi ditawari kekuasaan oleh kaum musyrikin, tapi ditolak oleh Nabi SAW demi untuk memperbaiki para sahabat, menanamkan, mentatar akidah kepada para sahabat. Ya, memang prosesnya lama. Ya, memang prosesnya lama, namun yang kita cari bukan hasil. Ya, kita hanya sebatas menjalankan proses. Hasilnya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ahli bid'ah maunya yang instan. Kan kalau dapat kekuasaan kan cepat, instan gitu. Enggak, caranya salah. Dan kemudian yang keempat, sampai jam berapa? Kok capek Anda? 8:30 close. Oh, ada tanya jawab. Dan kita singkat, perkara keempat, kenapa akidah lebih utama daripada ibadah? Anna aktsarul umuril aqdiyah mujma'un 'alaiha
illa nazran qalilan bi khilafil masailil fiqhiyah fa inna katsiran minha fihi khilaf. Perkara akidah adalah perkara-perkara yang disepakati. Ya, perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Perkara yang tidak ada silang pendapat tentang gimana Allah. Ada silang pendapat? Ada antara Ahlussunnah sama Ahlul Bidah tadi. Tentang Al-Quran, kalamullah atau makhluk, ada silang pendapat antara Ahlussunnah? Tidak ada. Ya, sepakat mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, adapun Ahlul Bidah mengatakan Al-Quran makhluk, maka ini pendapat yang tidak dianggap. Namun ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman sepakat dengan akidah-akidah. Nah, ini dibuktikan kalau Anda memang memfokuskan belajar akidah, Anda itu akan dapati kitab-kitab karangan-karangan para ulama tentang akidah itu seperti ditulis oleh satu orang penulis saja. Antum nggak usah lihat, ya kalau bisa dibaca semua ya. Tapi kalau mau membuktikan ucapan kita ini, lihat daftar isinya saja. Usulus Sunnah Imam Ahmad. Kemudian Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari atau Imam Al-Muzani juga ada Syarhus Sunnah. Kemudian Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Usman As-Sabuni. I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Syarah Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan yang lainnya dari kitab-kitab akidah klasik. Antum lihat daftar isinya itu sama daftar isinya, menunya daftar isinya itu sama pembahasannya. Makanya yang belajar akidah itu seakan-akan cuma ganti judul saja. Yang ngaji akidah ya, yang antum merasakan ngaji akidah, ngaji kitab akidah, selesai hatam satu kitab, lanjut kitab akidah yang lain, itu seperti cuma ganti judul tapi materinya apa? Sama. Kenapa kok sama? Karena memang itu disepakati. Padahal ulama-ulama yang nulis kitab itu gak janjian. Ojo no janjian, kenal lagi beda zaman, beda tempat mereka itu. Tapi kalau di atas akidah salaf, maka pasti sama karena mereka sepakat di atas akidah itu. Berbeda dengan masalah fikih ibadah. Kalau masalah ibadah ada apa ya? Ada khilaf, ada perselisihan dalam masalah ibadah. Ya, ada madhab Syafi'i, maka madhab itu bukan masuk akidah. Ya, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali itu pembahasannya masuk mana? Masuk fikih, masuk ibadah. Sedangkan imam-imam tersebut, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka di atas akidah yang sama. Kecuali memang ada akidah, perkara akidah yang terjadi khilaf. Tapi itu pun sedikit dan itu pun dikategorikan sebagai furu' akidah, cabang akidah. Dan itu nggak menyebabkan konsekuensi apapun. Orang yang berbeda pendapat dalam masalah itu tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Contoh misalnya, para ulama khilaf tentang surga yang kelak akan ditempati oleh orang-orang beriman. Nas'alullah min fadli, semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah surga yang kelak ditempati kaum mukminin itu adalah surga yang sama dengan yang ditempati oleh Adam alaihissalam? Itu surga yang berbeda. Kenapa kok ada pohon bintu? Kalau surga kita nanti boleh, semuanya boleh. Kulu lahum fiha ma yasha'una, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di surga itu. Dan orang yang menyelisihi, yang berbeda pendapat dalam masalah ini, maka apakah dia dikafirkan? Dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Tidak, karena ini termasuk furu' akidah, cabang akidah yang tidak ada konsekuensi apapun. Adapun ada perbedaan, surga dan neraka sekarang ini sudah tercipta.
Kemudian ada perbedaan pendapat. Sebagian orang mengatakan, oh enggak, surga dan neraka sekarang belum tercipta. Kapan terciptanya? Nanti, setelah hari kiamat. Ketika Allah tegakkan hari kiamat, Allah baru menciptakan surga dan neraka. Ini perbedaan pendapat lagi nih. Sama tentang surga dan neraka. Yang benar yang mana tadi? Surga wis ono tasik durung? Sudah ada, apa dalilnya? Uiddat lil muttaqin. Yang neraka tinggal diganti objeknya. Uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Yang surga telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti telah menunjukkan wis di sana. Nah, ada orang-orang yang berpendapat, oh durung, karena kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, mubadir. Soalnya durung ono penghuni Indonesia. Karena orang yang mati sekarang nang dhisik alam barzakh dulu. Ini perbedaan akidah kan? Yang benar yang mana tadi? Sudah ada. Yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada, apa konsekuensinya? Dikeluarkan dari ahlu sunnah. Dia bukan ahlu sunnah, tapi dia ahli bid'ah. Ustaz, gimana membedakan yang perbedaan yang ditolerir dan tidak ditolerir? Belajar kitab-kitab akidah, baca kitab-kitab akidah salaf. Di situ Anda bisa tahu mana akidah-akidah yang kita nggak boleh tolerir orang-orang yang menyelisihinya, dan mana yang kita berikan kelapangan keluasan di situ. Karena kita dapat di sebagian orang itu menyikapinya itu keliru. Yang ditolerir malah keras, yang nggak ditolerir malah lembek. Ya, orang-orang yang harusnya diberi toleransi, ya, berlapang dada dengan perbedaan itu, malah dikerasi. Ente sesat, ente keluar dari ahli sunnah, ente mubtadi'. Padahal perkara-perkara yang tidak menimbulkan seseorang itu keluar dari ahli sunnah. Sedangkan orang yang menyelisihi usul akidah ahli sunnah malah diberi toleransi sama dia. Oh, nggak apa-apa, kullu bani Adam khata'. Ya, semua manusia itu pernah salah. Ya. Tapi kan dia itu banyak kebaikan-kebaikan yang dikasih toleransi. Nah, ini ibarat kalau orang naik motor di jalan tol kecepatannya 10 kilo, ya, di kampung kecepatannya 100 kilo. Kualik enggak? Kebalik, jalan tol itu harusnya 100 kilo, nih di kampung pelan-pelan. Ini gak diwalik. Apa yang terjadi? Dikepui yang wong kampung deh. Yang terakhir sebelum kita tutup, anna man khalafa fil umuril ilmiyatil khabariyatil aqdiyah fa huwa fil ghalib ma baina an yakuna kafiran aw mubtadi'an. Wa hadha bi khilafi katsirin minal masailil fiqhiyah falaysat kadzalik. Ini sebenarnya sudah kita singgung tadi. Orang yang menyelisihi akidah, maka kebanyakan dia itu di antara dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, ya dia terancam. Maksudnya jangan langsung enggak. Artinya dia terancam dengan kekafiran. Atau dia terancam dengan kebid'ahan. Apa contohnya? Orang yang menyelisihi akidah, dia terancam kekafiran. Akidah apa yang kalau diyakini bisa menyebabkan orang kafir? Banyak. Apa contohnya? Orang-orang liberal. Mereka meyakini bahwasanya ada agama yang benar di luar Islam. Tuh, ini masalah akidah kan? Ya. Kalau meyakini seperti itu, terancam apa orangnya? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Apalagi meyakini Al-Quran makhluk. Tuh. Itu kekufuran, bukan kebid'ahan. Atau meyakini Allah, atau mentakwil sifat-sifat Allah. Tangan ditakwil menjadi kekuasaan, ya, Allah di atas, maksudnya bukan zatnya yang di atas, tapi kedudukannya yang di atas, dan seterusnya. Maka ini apa? Kekufuran atau kebid'ahan? Kebid'ahan, bukan kekufuran. Nah, lihat ucapan para ulama, nanti jangan saya enaknya sendiri memvonis orang. Beda dengan kalau menyelisihi masalah fikih, masalah ibadah. Orang yang
menyelisihi masalah fikih, masalah ibadah, maka dia tidak dikafirkan, tidak pula dia dibid'ahkan. Contoh misalnya, seseorang berbeda pendapat tentang masalah fikih. Contoh, para ulama berbeda pendapat tentang tidur yang membatalkan sholat. Ya, tidur yang membatalkan sholat. Sebagian ulama berpendapat tidur yang membatalkan sholat itu membatalkan sholat, wudu, membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang pokoknya sak kelebetan mulut wis batal wudu. Sedangkan pendapat yang lain enggak, ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Orang dikatakan tidur itu ada kadarnya. Sehingga kalau sak kelebetan, apa sak kelebetan? Sak nyuan tambah sak nyuan. Hah? Biasa itulah, antum paham lah. Tapi yang nggak paham bahasa Surabaya gitu. Opo ini bahasa Surabaya yang aneh-aneh. Saknyuan. Ya. Maka yang saknyuan tadi nggak batal sholatnya, wudunya. Kalau Anda berpegang dengan pendapat yang A, bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah yang saknyuan tadi, maka kalau ada yang menyelisihi pendapat Anda, diapakan orangnya? Dikafirkan? Dibid'ahkan? Tidak. Tuh, kalau masalah fikih ya ditolerir. Tapi nggak semua juga ya. Kalau ada teman Anda mengatakan sholat nggak wajib, kan masalah fikih harus tolerir dong. Oh enggak, beda ini. Nah maksudnya ya. Ya. Dan ini beberapa alasan kenapa perkara akidah lebih diutamakan dari perkara ibadah. Maka kita nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk antusias kita mempelajari akidah salaf. Itu yang membedakan, itu yang menjadi jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Sehingga kalau Anda punya pemahaman tentang akidah salaf, Anda bisa mendeteksi mana ucapan-ucapan yang hak dan mana ucapan-ucapan yang batil. Sensor Anda akan aktif ketika mendengarkan ucapan yang batil, karena Anda punya pemahaman akidah yang benar. Kalau ada ustadz, ada khotib, ngomongnya fales, nggak benar, langsung Anda akan aktif sensornya. Gak tepat itu cangkeme wong iki. Iya, antum kalau pernah misalnya khutbah di tempat random gitu misalnya, ya kan? Kemudian khotibnya mengatakan, ya kalau kita lagi ada musibah, butuh solusi, maka hendaklah kita datang kepada wali fulan, kepada kuburan fulan. Antum kalau punya akidah tentang tauhid, dengar omongan seperti itu, muruk gak sensori? Muruk. Ini gak tepat cangkeme wong ini. Gak bener ini mulutnya orang ini. Tapi kalau antum gak punya pemahaman tentang akidah dan tauhid, mantuk-mantuk toh. Oh iya loh. Iya. Nah, bisa jadi mungkin. Iya. Coba ya coba siapa tahu gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada mau ditanyakan, foto. Nah, sebelum ada pertanyaan, maka saya tutup dulu. Ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Atau sudah pulang tadi gara-gara poligami tadi? Tapi pertanyaannya sesuai tema ya. Nanti takutnya pertanyaannya poligami lagi. Kenapa kok pertanyaannya sesuai tema? Karena kalau pertanyaannya sesuai tema, nanti kesimpulannya itu sampai pulang ke rumah itu yang diingat itu tadi. Ditanya sama orang rumah, tadi kajian di masjid bahas apa? Poligami. Di kajian kita 1 jam bahas akidah, ini sia-sia ini. Tergeserkan dengan poligami tadi. Dan nggak ada ya? Saya sering ditanya sama teman-teman, ada sosok yang dapat masalah, kenapa kau bisa seperti ini? Kemudian sama Islam. Kenapa bukan sama dengan tauhidnya orang Yahudi atau tauhid Trinitas. Ya. Ya ini gagal paham sebenarnya. Cara yang ya.
Para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Ini dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Memang tauhid gak perlu dibagi. Tiga sisi itu tadi. Kita juga ayatnya dalam Al-Quran ada, semua ada ayatnya di dalam Al-Quran itu. Allah berfirman, ada apa siapa yang tahu? Satu ayat tapi mencakup tiga tauhid. Iya, tapi kurang ketok gitu. Ada satu ayat yang sangat nampak sekali tauhid itu tadi, tiga tauhid tadi. Surah Maryam ayat 65. Nggak salah, coba dicek. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi, pencipta, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tahu kita apa ini? Rububiyah. Fa'budhu, sembahlah dia. Uluhiyah. Wastabir li'ibadatihi, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kau tahu ada yang serupa dengan Allah? Yang terakhir itu apa? Asma wa sifat. Ya. Maka ini hasil istiqra, penelitian para ulama, bahwa kita wajib mengimani Allah dari tiga aspek ini. Kemudian yang kedua, didapati di dalam Al-Quran, orang-orang jahiliyah, kaum kafir Quraisy, mereka cuma meyakini tauhid di satu sisi, namun mereka tidak mentauhidkan Allah di sisi yang lain. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kau bertanya kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Tauhid apa ini? Rububiyah. Maka pasti mereka menjawab Allah. Tuh. Mereka beres dalam tauhid rububiyah, tapi kenapa mereka tetap dikatakan musyrik? Karena uluhiyahnya nggak ada. Mereka tidak mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, namun mereka juga persembahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan membagi tauhid menjadi tiga, sama seperti Trinitas Nasrani yang membagi Tuhan jadi tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ini dia nggak paham tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bukan dalam rangka untuk membagi zat Allah. Beda. Kalau Trinitas memang dibagi Tuhan itu ada tiga, zat Allah dibagi menjadi tiga. Sedangkan tauhid rububiyah, Allahnya tetap satu, tapi dari sisi mengimaninya, ada berapa? Ada tiga tadi. Ini dari sisi makhluk kepada Allahnya. Allahnya tetap berapa? Zatnya tetap satu. Kok iso dikatakan seperti Trinitasnya Nasrani? Kemudian yang keempat, membagi tauhid menjadi tiga, ini hanya sebatas tahkil waqi', hanya sebatas menceritakan realita yang ada. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran, memang realitanya Allah membicarakan tiga tauhid ini apa enggak? Iya. Sama seperti misalnya, saya mengatakan bahwa jamaah yang hadir di Masjid Said Al-Hikmah ini ada tiga model. Ada orang-orang sepuh, ada remaja, dan ada anak kecil. Ya. Ketika saya bagi menjadi tiga ini, apakah saya memunculkan sesuatu yang baru, atau memang faktanya seperti itu?
Faktanya memang seperti itu. Saya hanya menyimpulkan ya dari jamaah yang saya perhatikan di Masjid Al-Hikmah, Said Al-Hikmah ini, maka tidak keluar dari 3 model: orang-orang sepuh, remaja, dan anak-anak. Saya tidak memunculkan sesuatu yang baru, kecuali kalau saya mengatakan bahwasanya saya simpulkan dari yang hadir di sini, maka ada 4 model orang yang hadir di kajian ini. Yang pertama, anak kecil, para remaja, orang sepuh, dan jenazah. Nah, kalau ini baru apa? Saya memunculkan sesuatu yang baru. Oh, no, jenazah nanti. Hadir kajian juga. Kalau ada kita sholati, gitu. Ya. Maka enggak. Membagi tauhid menjadi 3 hanya menceritakan, mengungkap, menyimpulkan apa yang memang sudah ada di dalam Al-Qur'annya. Ya. Tapi kalau dia ngotot, kok iso tauhid siji tok. Nah, sudah, tanyakan. Kamu yakini enggak Allah satu-satunya Rabb? Iya, saya yakin tidak ada Rabb selain Allah. Kau yakin enggak kalau Allah itu satu-satunya yang disembah? Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Iya, saya hanya menyembah kepada Allah. Nah, kau yakin enggak ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah? Ada orang yang bisa melihat seperti penglihatan Allah? Ada orang yang bisa mendengar seperti pendengaran Allah? Enggak ada, kata dia. Hanya Allah satu-satunya yang bisa seperti itu. Nah, ya sekarang mau PPN. Kau nggak mau tauhid dibagi menjadi 3, terserah kau. Yang penting kau mentauhidkan Allah dari 3 sisi ini, ya nggak apa-apa. Selesai. Itu mungkin Allah a'lam. Cukup jangan ya? Ya, karena ada mendung-mendung hujanan lagi nanti. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.